Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Semersagari semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalankan aktivitas kita sehari-hari ya. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel 78 Podcast Semersagari. Dan kali ini kami hadir dalam edisi spesial, edisi Dharma Wanita Persatuan SMA Negeri 1 Gunung Sari. Dan siapakah bintang tamu kita kali ini? Ya, bintang tamu kita kali ini adalah ibu yang sangat berkecimpung di Dharma Wanita Persatuan Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tiada lain dan tiada bukan, beliau adalah Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beliau adalah Ibu Baitra Rukun SPD atau yang biasa kita kenal dengan Ibu Aidil Furqan. Mari kita sapa. Gimana nih kabarnya Bunda? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Bagaimana nih Bunda aktivitasnya sekarang? Setiap hari penuh dengan warna dan kegiatan Dharma Wanita juga dalam sepanjang hari dan setiap waktu di luar jam sekolah. Bagaimana nih Bunda memanage waktu? Karena kan Bunda selain sebagai guru, pengajar, dan ini juga sebagai rekan saya di sekolah ini. Beliau juga setelah mengajar punya aktivitas di luar. Kadang berkunjung ya Bunda ya ke sekolah lain karena untuk studi banding atau urusan Dharma Wanita Persatuan, dan sekaligus juga beliau mendampingi aktivitas atau tugasnya Pak Kadis. Ya. Bagaimana nih Bunda memanage waktunya? Masya Allah, kita dalam proses untuk membangun Dharma Wanita ini kan di Dikut NTB itu kita sudah berjalan 2 tahun mau masuk tahun ketiga. Jadi kita dari awal harus membangun koordinasi dulu dengan seluruh jajaran Dharma Wanita Dikut dari provinsi sampai ke unit-unit di seluruh Nusa Tenggara Barat. Jadi awal yang berat itu adalah memperkenalkan bahwa Dharma Wanita itu terdiri dari istri-istri ASN atau pegawai negeri yang ada di lingkup Dinas Dikut Nusa Tenggara Barat. Kemudian perempuan-perempuan yang ada di Dinas Dikut. Kemudian istri-istri pensiunan daripada pegawai Dikut. Nah, itu semua tergabung dalam satu wadah organisasi Dharma Wanita yang memang memiliki ADART dari pusat untuk seluruh wanita-wanita yang menjadi istri ASN atau ASN ataupun pensiunan ASN yang otomatis sebagai anggota Dharma Wanita Dikut dan anggota Dharma Wanita Pusat. Maka saya sebagai Ketua Dharma Wanita Dikut menjalankan amanah dari sebagai istri Kepala Dinas Dikut, membangun konsolidasi dan memperkenalkan, membangun kerjasama dengan seluruh anggota Dharma Wanita dari tingkat bawah provinsi sampai ke tingkat bawah. Itu sungguh luar biasa perjalanannya, sehingga sampai dengan sekarang ini alhamdulillah hampir semua wilayah kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Barat yang berada di bawah Dikut itu alhamdulillah sudah aktif. Jadi Dharma Wanita ini benar-benar menjadi wadah ya, menjadi wadah berkegiatan bagi ibu-ibu yang baik ASN ataupun istri dari ASN dan pensiunan dan pensiunan daripada ASN itu nanti masuknya ke anggota luar biasa ya, kalau dia masih mau sebagai wadah silaturahmi juga sebagai kan, wadah bertemu kan saling mengenal, selain itu saling bisa sharing dari antar sekolah. Bagus sekali. Nah ini juga kalau Dharma Wanita kan tentunya punya program-program ini yang jadi program unggulan atau program jangka panjang. Apa sih yang mungkin ibu-ibu di rumah pengen tahu apa saja program ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Dinas Dikut NTB
Iya. Kalau program itu kita memang dari pusat itu sudah diberikan arahan bahwa pertama Dharma Wanita itu harus membangun silaturahmi. Jadi seluruh anggota itu dibuatkan kegiatan yang bisa membuat semua ya, anggota yang ada di sana itu sempat untuk bisa saling mengenal, bertukar pikiran, bertemu, kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan positif sesuai dengan bidang-bidang yang sudah ada di dalam lingkup organisasi Dharma Wanita. Jadi ada 3 bidang yang ada di lingkup Dharma Wanita. Yang pertama adalah bidang pendidikan, di mana di situ semua kita sebagai anggota itu bisa mendapatkan ilmu pengetahuan, wawasan yang lebih dari di luar daripada keseharian yang bisa kemudian bermanfaat untuk kita sebagai anggota. Kemudian dari Dharma Wanita juga ada namanya bidang ekonomi yang bisa membuat ketahanan keluarga semakin mantap. Nah, itu dari sisi ekonomi nanti ada kegiatan-kegiatan mengaktifkan kantin, kemudian ada bazar, ada kegiatan-kegiatan koperasi dan sebagainya yang bisa menjadi wadah untuk anggota bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kemudian yang ketiga adalah bidang sosial budaya, yang mana di situ ada kegiatan-kegiatan rohani, meningkatkan spiritual, iman dan takwa, seni, kemudian budaya dan semua jenis kegiatan yang bisa meningkatkan kesehatan seperti senam, bugar dan sebagainya itu masuk ke lingkup bidang sosial budaya. Nah, DWP Dikbud kita itu sudah berjalan sesuai dengan arahan pusat bahwa semua anggota Dharma Wanita kita dari provinsi sampai dengan ke unit itu sudah diarahkan untuk melaksanakan 3 bidang kegiatan itu. Alhamdulillah sekarang kita di unit-unit sudah banyak yang aktif di senam, kemudian pembinaan iman dan takwa, dan kemudian mengadakan seminar-seminar peningkatan sosialisasi tentang kesehatan dan sebagainya itu sudah bisa kita rasakan dan diaktifkan oleh unit-unit terutama di kabupaten kota. Dan tepat ya Bunda ya, ada 3 program ini kan sebenarnya bisa mewadahi juga minat bakat atau passionnya ibu-ibu. Biasanya kan ada ibu-ibu yang senang, dia senang kan bisa dengan program senang. Ada juga yang ibu senang ikutan taklim. Dan kebetulan di SMA 1 Gunung Sari juga Bunda, untuk pendidikan itu kita rutin mengadakan tahsin. Tahsin itu kita adakan setiap hari. Itu masuk ke bidang sosial budaya. Oh, sosial budaya. Terus kita juga adakan senam ya, masih diadakan oleh Ibu Ketua DWP unit dan beliau aktif sekali untuk memimpin ya kegiatan ini. Iya, langsung sebagai instruktur beliau. Ya, betul lah itu benar. Dan ini tentu saja kegiatan-kegiatan ini sebenarnya menjadi wadah juga buat ibu-ibu silaturahmi kan karena sering bertemu kan kita jadi kenal, dan tentu saja ini bisa mewadahi juga kegiatan-kegiatan ibu-ibu ya. Ini Bunda tadi kan sudah disebut bahwa program-program BWP itu ada 3 ya, ada 3 bidang, pendidikan, sosial budaya, kemudian ekonomi. Iya, betul. Nah, yang saya tanyakan berikutnya ini Bunda, untuk program BWP terdekat ini apa sih yang menjadi programnya? Jadi DWP Dikbud kita ini sudah pernah di tahun sebelumnya, masa pandemi kemarin kita sudah coba melaksanakan program besar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun DWP tanggal 7 Desember dan hari ulang tahun NTB tanggal 17 Desember. Itu kita gabung dalam satu jenis kegiatan, yaitu berupa lomba-lomba. Nah, sekarang tahun ini kita juga akan melaksanakan kegiatan lomba-lomba, tetapi tentu berbeda, tidak seperti tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kita melaksanakan lomba kasidah klasik kemarin itu ya, kemudian diikuti oleh sekolah-sekolah, Dharma Wanita yang ada di sekolah atau gabungan daripada zona yang kemudian menjadi perwakilan dari KCD-nya masing-masing untuk bertanding di provinsi. Nah, sekarang
kedua yaitu lomba senam Gemar Gatra untuk anggota DWP yang boleh diikuti oleh unit-unit perwakilan dari sekolahnya. Di kemarin itu 230-an sekolah yang ikut itu ya. Itu dikirim dalam bentuk video yang kemudian kami seleksi di provinsi. Kemudian yang ketiga adalah lomba paduan suara yang tahun kemarin. Itu diikuti oleh unit-unit juga yang diseleksi di kabupaten, kemudian mengirim perwakilan yang menang di kabupaten untuk mewakili kabupaten ke tingkat provinsi. Jadi kami di Dikbud mendapatkan 10 grup peserta yang kemudian kami seleksi kemarin di Taman Budaya Mataram. Nah, yang tahun sekarang itu kita melanjutkan lomba-lomba juga, tetapi berbeda. Mekanismenya berbeda. Jenis lombanya juga berbeda. Yang pertama sekarang kita tingkatkan lagi dari jenis kasidah klasik yang kemarin itu sekarang menjadi jenis kasidah kontemporer namanya. Jadi sejenis kasidah modern yang sekarang kita sedang menyusun jukdisnya, masih belum selesai. Bekerja sama dengan bidang kebudayaan di Dinas Dikbud itu sedang menyusun jukdisnya, dan itu sudah bisa kita sebenarnya sampaikan kepada para anggota Dewan Wanita dimanapun berada di lingkup Dikbud bahwa lomba pertama adalah kasidah kontemporer. Bedanya mungkin di alat musik ya? Alat musik, kemudian peserta, karena di situ harus ada penarinya, penari latarnya di situ. Kemudian jenis musik yang dipakai itu bisa lebih dari rebana. Kalau kemarin kan hanya rebana saja. Kemudian yang kedua adalah lomba cerita rakyat NTB menggunakan bahasa Indonesia. Iya, seperti dongeng, storytelling, literasi lah termasuk ini kan juga. Itu diikuti perwakilan dari KCD. Itu kita perwakilan dari kabupaten kota yang kita ambil 2 orang dari situ. Boleh diseleksi di kabupaten kota atau boleh juga tidak diseleksi atau ditunjuk istilahnya. Yang penting kita di provinsi menerima perwakilan dari kabupaten kota 2 orang. Nah, itu nanti akan kita lombakan di Taman Budaya juga. Kemudian lomba yang ketiga adalah lomba senam Gemar Gatra, tetapi tidak lagi seperti kemarin perwakilan sekolah, tetapi dia langsung menjadi perwakilan kabupaten kota. Oh, langsung ditunjuk pada sama langsung KCD ya, langsung ditunjuk sama KCD. Nah, terserah KCD apakah dia mau menseleksi atau dia mau menunjuk, kami serahkan kepada KCD untuk mengatur strateginya seperti itu. Yang penting kami di provinsi akan menilai secara langsung, tidak lagi secara virtual kemarin lewat video. Oh iya. Nah, lewat video yang kemarin yang kita nilai, sekarang kita hadirkan mereka yang menjadi perwakilan. Berarti harus di lapangan dong? Di lapangan Dikbud, Iya. insya Allah di lapangan Dikbud akan kita seleksi. Jadi kita akan dapat 10 peserta yang nanti akan kami lomba langsung, penilaian secara langsung. Kemudian yang di untuk anak-anak setingkat TK itu ada, kami Dikbud itu punya binaan 2 TK binaan. Yang satu namanya TK Idata, yang kedua namanya TK Idata itu di belakang kantor Dikbud. Oh ya, itu. Kemudian yang kedua TK Dipora namanya. Itu sudah lama, itu di Ampenan, itu sekitar 70 anak di situ siswa kita. Nah, itu akan kita gabung nanti dengan TK Idata untuk lomba menggambar. Nah, internal kalau itu hanya untuk TK binaan kita saja. Kita belum berani ke TK yang lebih luas karena ini kita baru pertama yang mengadakan untuk TK. Itu nanti akan kita pusatkan di Museum Negeri Mataram. Bagaimana nih Bunda yang paduan suara? Yang paduan suara tidak dulu ya, di yang tahun ini. Kita tunda dulu ya. Kita tunda dulu tahun ini kan. Karena yang kontemporer itu agak berat, itu memang agak berat. Kapan itu Bunda yang
yang modern itu kira-kira di apa disosialisasikan jenis lombanya terus pelaksanaannya? Iya. Tidak dalam jangka waktu dekat ini atau Dalam jangka waktu dekat. Oh, dalam Nah, jangka insya Allah waktu dekat. sebelum September ini kita sudah bisa share itu juknisnya, dan Oktober, November sudah mulai bisa persiapan karena kita insya Allah akan lomba itu di awal Desember yang kemudian akan dirangkai dengan HUT NTB yang terpusat di Lombok Utara. Jadi nanti lombanya di Taman Budaya Mataram. Sehari setelah lomba rencananya langsung pengumumannya di lapangan kantor Bupati KLU khusus untuk anggota Dharma Wanita. Akan disiapkan satu acara semalam untuk kegiatan pengumuman dan tampilan-tampilan daripada DWP. Di situ nanti kita akan berangkat dari kantor Bupati Lombok Utara menyelesaikan kegiatan Dharma Wanita. Kemudian hari berikutnya langsung agenda gelar budaya dari Dikbud yang bidang kebudayaan. Jadi di situ nanti ada 2 agenda di sana. Kemudian setelah itu kita akan merayakan hari ulang tahun NTB bersama Pak Gubernur langsung menuju ke Sembalun. Jadi pagi itu langsung kita sudah menuju Sembalun. Harus siap semua 3 hari paling tidak kita. Kontingen yang akan berlomba ini harus persiapan biar nanti bisa lolos sudah ya di KLU. Iya, soalnya yang NTB yang dari Bima dan Sumbawa siap-siap saja karena kita akan bersama-sama nanti berangkat dari KLU kemudian menuju ke Sembalun. Kalau yang senam Gemar Gatra itu sama waktunya? Kalau senam Gemar Gatra juga kita akan pakai 1 hari. Ya, jadi lomba itu kan ya berbeda tempatnya. Yang satu di Taman Budaya, yang senam Gemar Gatranya juga nanti di lapangan Dikbud. Kita harus bisa selesaikan 1 hari. Oh, berarti setepatan Hasidah sama senam Gemar Gatra. Iya, jadi 1 hari harus bisa selesai semuanya. Wah, informasi yang menarik nih buat ibu-ibu yang sekarang kemarin ini kita masih penasaran nih Bunda. Soalnya kalau yang kemarin kan bulan September kita sudah mulai persiapannya. Nah, mungkin ada perbedaannya di teknisnya. Sekarang itu berarti tidak melalui sekolah ya, tapi sekarang sudah mulai tingkat KCD langsung yang menunjuk atau yang mengadakan seleksinya KCD. Itu perbedaan dengan tahun yang kita coba dulu dengan cara ini, bagaimana nanti ke depan evaluasi dan sebagainya tetap kita lakukan. Persiapan yang benar-benar ya. Iya. Semoga bisa semangat ibu-ibu ya. Gitu dah ibu-ibu juga yang di rumah tentunya harus persiapan dari sekarang biar bisa lolos sama-sama ke acara yang semalam itu ya. Itu nanti digabung dengan gelar budaya, tapi kita nanti DWP khusus DWP saja. Boleh nanti menampilkan apa saja dari daerah dan kabupaten kota untuk mengisi kegiatan di full 1 malam kita kegiatan Dharma Wanita di Lombok Utara. Wah, tentunya meriah sekali acaranya. Insyaallah, mudah-mudahan. Oke, ini ada beberapa pertanyaan lagi, tapi kita singkat aja menjadi 2 pertanyaan ya Bunda. Iya. Apa sih pesan-pesan atau apa ya istilahnya itu harapan Bunda sebagai Ibu Ketua DWP terhadap ibu-ibu Dharma Wanita semua? Tentu sebagai Ketua Dharma Wanita Dikbud, saya ingin semua anggota Dharma Wanita kita itu aktif ya dalam tugas-tugas mendampingi suami, dalam tugas-tugas negara, membantu pemerintah dalam hal meningkatkan kerjasama, silaturahmi, tentu juga dalam kapasitas yang lebih besar, yaitu untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Maka kita sebagai anggota Dikbud, saya terutama berharap bahwa ibu-ibu semuanya menjadi wanita-wanita yang tangguh, yang bisa berbagi tugas dalam semua suasana, semua kegiatan, yang bisa sehat tentunya dan bisa bermanfaat untuk kegiatan anggota-anggota dan wanita kita di khususnya di unitnya masing-masing, kemudian bisa menjadi lebih besar lagi untuk Dharma Wanita kita di Dikbud dan tentu
Dharma Wanita di Indonesia. Jadi kita tingkatkan pengetahuan kita tingkatkan iman dan takwa kita, dan kita tingkatkan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan keluarga. Maka ibu-ibu tidak hanya menjadi ibu yang tidak hanya berkecimpung dengan rumah saja, tetapi juga harus bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat di luar daripada kegiatan kita sehari-hari. Maka tentu ibu-ibu kita dan wanita kita harus menjadi ibu-ibu yang hebat, yang cerdas, yang bisa memberikan contoh dan teladan kepada ibu-ibu yang lain yang bukan anggota Dharma Wanita. Maka bagaimana caranya sebagai anggota Dharma Wanita memberikan sesuatu yang terbaik untuk semua, termasuk untuk bangsa dan negara kita. Terima kasih. Wah, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua bisa terlalu idealis ya saya itu. Nggak apa-apa yang idealis, tapi kan kita punya standar. Kalau ada standar ya, minimal atau maksimal kita bisa lakukan. Baik sahabat Smart Sagari semua, ini sebenarnya obrolannya masih menarik ya, dan masih banyak sebenarnya bahan-bahan yang akan kita bicarakan, tapi rupanya kita akan bincangkan itu semoga ada di lain kesempatan. Dan kalau saya sendiri bisa ngobrol di ruang guru. Karena itu banyak saya bagaimana caranya mengatur waktu sebagai ibu. Boleh katanya bagaimana mengatur waktu nih Bunda, karena Ibu Bayi ini selain sebagai Ibu Ketua DPP, beliau juga adalah rekan kerja saya. Bagaimana nih Bunda ini mengatur waktu? Ada hampir ngos-ngosan kalau sehari itu beberapa agenda, jadi saya itu harus lari kejar waktu dari sekolah, pulang sekolah saya harus ikut agenda berikutnya, karena saya istilahnya tidak bergantung kepada dijemput atau bagaimana, jadi saya menyesuaikan sendiri. Pakai sepeda motor, saya kemana-mana sudah tidak ada mengejar kegiatan berikutnya. Itu setelah agenda sekolah kita selesaikan. Alhamdulillah di sekolah juga saya dari 7.30 sampai jam 2 itu hampir tidak pernah duduk lebih dari setengah jam di ruang guru maupun di mana, karena full saya mengikuti anak-anak, mendampingi anak-anak. Karena di sekolah saya juga sebagai guru, sebagai wali kelas, sebagai pembina OSIS, dan tentu itu membutuhkan waktu dan pikiran yang sangat banyak ya, sehingga dalam mengurus Dharma Wanita ini tentu ini sesuatu yang berbeda dari urusan sekolah yang tidak mungkin saya satukan dengan kegiatan sekolah. Maka saya mengambil waktu untuk mengurus Dharma Wanita itu di hari Sabtu. Jika di hari Sabtu itu saya bisa ke sekolah dulu sebentar, kemudian melanjutkan agenda berikutnya. Kalaupun tidak ada agenda hari Sabtu, saya harus berada di sekolah. Kemudian di luar hari Sabtu, tentu di atas jam 2 setelah saya melaksanakan tugas saya sebagai guru, karena ini adalah kewajiban utama saya. Gitu. Patut kita contoh ya. Bagaimana benar-benar membagi waktu, membagi peran, menjalankan tanggung jawab dengan maksimal. Belum jadi ibu rumah tangga ya. Betul, memang harus seperti itu. Ibu-ibu DPP itu harus pintar memanage waktu, kemudian menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab dan maksimal. Baik sahabat Smart Sagari semua, demikian kita kupas tuntas ini keseharian Ibu Ketua DPP Dinas Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan kita juga sudah mengupas program kerja yang terdekat yang tentu saja ibu-ibu DPP pengen ketahui dan ingin dikepoin seperti apa programnya. Nah baik, untuk saat ini berarti kita cukupkan sekian saja dulu. Nah bagi sahabat Smart Sagari semua, jangan lupa ya untuk tonton terus channel kita, channel 78 Podcast Smart Sagari. Jangan lupa untuk tonton, like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.